Baik, yang berikut, yang ketiga, kita lihat bagaimana menentukan medan magnet pada kumparan atau solenoid. Ya, ceritanya gini. Misalnya ini ada sebuah besi, ya. Bayangkanlah ini besi. Kita ambil kabel, kabelnya kita gulung di besi, seperti ini, ya. Kemudian kita alirkan arus. Nah, efek arus yang mengalir pada solenoid ini akan dihasilkan medan magnet. Ya, kita akan menghitung berapakah medan magnet pada pusat atau tepat di tengah-tengah dari solenoida, dan nanti yang kedua kita akan hitung berapa medan magnet pada ujung-ujung solenoida. Kita lihat, kalau panjang solenoidanya L, banyaknya lilitannya katakan N, B di pusat, rumus kita adalah mu 0 dikali arus dikali N itu jumlah lilitan dari kumparan dibagi panjang, ya, mu 0 dikali I dikali N lilitan dibagi panjang dari solenoida. Kemudian kalau diminta berapa B di ujung dari solenoida, menghitungnya hanya setengah dari B pada pusat solenoida. Kemudian bagaimana menentukan di mana atau menentukan medan magnetnya? Gunakan kaidah tangan kanan, tapi sedikit kita modifikasi. 4 lipatan tangan ini arah arus, kemudian ibu jari arah kutub utara, ya. Lipatan jari yang 4 ini arah arus, kemudian ujung ibu jari menyatakan arah utara. Coba kita bayangkan, arusnya ngalir ke atas dari depan, turun ke bawah dari belakang, maju lagi ke depan, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Arusnya ke atas. Jadi gunakan kaidah tangan kanan, tapi yang 4 ini arah arus, kemudian ujung ibu jari menyatakan kutub apa? Utara. Bayangkan, arusnya ke atas seperti ini. Arusnya ke atas, ibu jari berada di sebelah mana? Sebelah kanan. Maka ujung ibu jari ini menyatakan kutub apa? Utara. Sehingga kalau kita bayangkan ini, arusnya ke atas, ibu jari ujungnya sebelah sana, maka yang sebelah kiri ini menyatakan kutub utara. Magnet kalau di sana utara, otomatis sebelah sini kutub apa? Kutub selatan. Ingat, arah garis magnet selalu keluar dari utara menuju ke selatan kalau di luar magnet. Nah, sekarang kita lihat, karena utara sebelah kiri, selatannya sebelah kanan, maka nanti arah medan magnetnya dari utara menuju ke selatan. Inilah arah dari garis-garis medan magnet, dari utara menuju ke selatan, dari utara ke selatan. Oke, demikianlah menentukan arah medan magnet di sekitar kumparan atau solenoida. Yang terakhir kita lihat bagaimana menghitung medan magnetik pada sebuah toroida. Ya. Jadi kalau tadi kawatnya lurus itu namanya solenoida. Ketika solenoida dijadikan lingkaran, maka solenoida berubah jadi toroida. Dengan kata lain, toroida adalah solenoida yang dibuat bentuknya sehingga jadi lingkaran. Nah, kalau diminta berapa B di pusat dari toroida, maka miriplah rumusnya dengan medan magnet pada pusat solenoida. Tadi rumus medan magnet pada pusat solenoida gimana? Mu 0
dikali I dikali N dibagi dengan apa? Dibagi dengan R. Tapi panjang dari toroida adalah keliling lingkaran, ya. Maka gantilah L ini dengan rumus keliling. Rumus keliling apa? 2V kali R, dalam hal ini jari-jari efektif dari toroida kita misalkan A, maka rumus di atas hanya ganti aja L itu apa? 2V kali A, di mana nanti A ini jari-jari efektif R luar ditambah R dalam dari toroida dibagi dengan 2, ya. RL, R luar, RD, R dalam. Sementara jari-jari kita pakai adalah jari-jari efektifnya setengah dari RL ditambah RD. Itulah nilai dari apa? Jari-jari efektif toroida. Baik, inilah medan magnet yang jadi langganan soal di UTBK, ya. Saya ulang, pertama medan magnet pada kawat lurus ada 2, kawat yang panjang dan kawat yang pendek. Yang kedua medan magnet pada kawat lingkaran. Ketiga medan magnet pada solenoida, dan yang terakhir adalah medan magnet pada toroida. Nah, dari 4 ini tolong kuasai sangat menghitung medan magnet pada kawat lurus dan medan magnet pada kawat lingkaran. 2 tipe ini yang paling sering diujikan di soal.